Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan kabar besar yang benar-benar tidak boleh Anda lewatkan, khususnya bagi para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta seluruh pegawai negeri yang sampai saat ini masih menantikan kepastian mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Dalam konferensi resmi pembahasan APBN, Purbaya akhirnya buka suara dan menyampaikan penjelasan yang selama ini ditunggu-tunggu banyak pihak. Informasi yang disampaikan bukan sekadar kabar biasa, tetapi bisa menjadi penentu kapan rapel benar-benar cair, berapa kisarannya, dan siapa saja yang berpotensi menerima lebih awal. Selama beberapa bulan terakhir, kebingungan terus terjadi. Banyak pensiunan yang bertanya-tanya, bahkan tidak sedikit yang mulai merasa putus asa karena jadwal pencairan tak kunjung jelas. Informasi yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp seringkali simpang siur, berubah-ubah, dan tidak memiliki dasar yang kuat. Namun hari ini, situasinya berubah. Purbaya membocorkan jadwal, mekanisme, serta pembaruan penting yang jujur saja mengejutkan banyak pihak karena waktunya dinilai lebih cepat dari yang sebelumnya diperkirakan. Karena itu, jika Anda adalah seorang pensiunan atau memiliki orang tua, saudara, maupun keluarga yang berstatus pensiunan, jangan lewatkan satu detik pun dari pembahasan ini. Di sini, semua akan dijelaskan secara runtut dari awal sampai akhir, tanpa berputar-putar dan tanpa spekulasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengajak Anda untuk melakukan satu hal kecil namun sangat berarti. Silakan tekan tombol like sekarang juga, karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak pensiunan lain yang membutuhkan informasi resmi dan akurat. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembaruan berikutnya, karena ada pengumuman tambahan yang berpotensi turun dalam waktu dekat, bahkan dalam minggu ini. Kita lanjutkan pembahasan setelah Purbaya menyampaikan pernyataan resminya dalam konferensi APBN. Suasana saat itu langsung berubah. Para wartawan yang sebelumnya diam mulai aktif mengangkat tangan dan melontarkan berbagai pertanyaan. Hal ini wajar, karena informasi yang dibocorkan tidak hanya menyebutkan bahwa rapel akan cair, tetapi juga memberikan gambaran yang sangat jelas tentang mekanisme pencairan, tahapan waktu, serta bagaimana struktur kenaikan gaji pensiun akan mulai dihitung sejak awal tahun 2025. Ini menjadi poin yang sangat penting untuk dipahami. Selama ini para pensiunan seringkali menjadi korban informasi yang tidak jelas sumbernya. Ada yang menyebut rapel ditunda, ada yang mengatakan dibatalkan, bahkan ada pula yang menyebarkan kabar seolah-olah pemerintah tidak lagi memiliki anggaran. Namun kali ini Purbaya menyampaikan pernyataan yang sifatnya langsung, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan hampir seluruh proses penganggaran terkait pembayaran rapel pensiun 2025. Artinya, dana tersebut sudah disiapkan dan dialokasikan dalam pos APBN. Tinggal menunggu tahap distribusi sesuai jadwal yang saat ini sedang dirapikan bersama Taspen, PT Asabri, dan Kementerian Keuangan. Ini jelas bukan kabar kecil. Banyak pihak sebelumnya mengira proses ini masih jauh dari kata final. Namun kenyataannya, berdasarkan pemaparan Purbaya, pemerintah justru mempercepat timeline. Salah satu alasannya adalah mempertimbangkan kondisi ekonomi rumah tangga pensiunan yang dalam beberapa bulan terakhir cukup tertekan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari membuat pemerintah menilai bahwa kepastian pembayaran rapel tidak boleh ditunda. Bahkan dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada keterlambatan sedikit pun, karena pembayaran ini menyangkut hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Rapel bukan bantuan, bukan hibah, melainkan hak yang wajib dibayarkan. Karena itu, mekanisme pencairan disusun sedemikian rupa agar berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Rapel akan diberikan berdasarkan skema prioritas. Skema ini dibuat bukan untuk membeda-bedakan, melainkan agar pembayaran tidak menumpuk dalam satu waktu dan menyebabkan sistem terganggu. Kelompok pensiunan tertentu, khususnya mereka yang menerima nominal kecil atau berada dalam kategori rentan, akan masuk antrean awal. Sementara pensiunan dengan golongan lebih tinggi tetap menerima haknya, tetapi pencairannya dilakukan secara bertahap. Inilah yang menjawab pertanyaan banyak orang mengapa ada sebagian pensiunan yang menerima lebih dulu, sementara yang lain menyusul. Purbaya juga menyinggung soal kenaikan gaji pensiunan 2025.
Ia menyampaikan bahwa kenaikan tersebut sudah disetujui pada tahap perencanaan. Pemerintah tinggal mengumumkan angka finalnya. Sebelumnya, banyak analis memperkirakan kenaikan ini tidak akan signifikan. Namun pernyataan Purbaya memberikan sinyal berbeda. Pemerintah ingin memberikan ruang yang lebih besar agar daya beli pensiunan tetap terjaga, terutama di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di luar perkiraan awal. Dalam pembahasan teknis, Purbaya menjelaskan bahwa Taspen telah menyiapkan sistem berbasis pemutakhiran data. Tujuannya agar proses pencairan tidak terhambat oleh data yang tidak valid. Ini mencakup data rekening, status pensiun, serta kategori golongan. Jika selama ini ada kasus keterlambatan akibat data yang belum diperbarui, maka untuk tahun 2025 hal tersebut diharapkan tidak terulang. Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada penerima manfaat yang datanya perlu diperbaiki. Karena itu, sebelum pencairan dilakukan, para pensiunan diimbau memastikan bahwa seluruh informasi mereka sudah benar dan terbaru. Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan jadwal akibat dinamika ekonomi global, Purbaya menegaskan bahwa untuk rapel pensiun dan kenaikan gaji 2025, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Meski ada tekanan ekonomi tertentu, komitmen pemerintah tetap kuat. Ini menjadi kabar baik bagi para pensiunan, karena berarti kepastian benar-benar dijaga. Secara keseluruhan, pengumuman ini memberikan gambaran besar bahwa pencairan rapel bukan lagi sekadar rencana, tetapi sudah berada di depan mata. Meski tanggal teknis untuk setiap golongan belum diumumkan secara rinci, sinyal yang diberikan sangat jelas. Para pensiunan perlu bersiap dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hoaks atau informasi palsu yang beredar, terutama dari oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan cara ilegal. Pensiunan diminta hanya mengikuti pembaruan resmi dari Taspen, Kementerian Keuangan, atau kanal berita yang telah diverifikasi. Dampak dari pencairan rapel ini sangat besar bagi ekonomi rumah tangga pensiunan. Banyak keluarga yang menggantungkan kebutuhan harian pada uang pensiun yang jumlahnya terbatas. Dengan adanya rapel, akan ada ruang finansial tambahan yang bisa digunakan untuk biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau membantu kebutuhan anak dan cucu. Bagi pensiunan yang tinggal sendiri, rapel bisa menjadi penyangga keuangan penting untuk menghadapi bulan-bulan ke depan. Meski nominal rapel berbeda-beda, prinsipnya seluruh pensiunan berhak menerima pembayaran sesuai masa berlaku kenaikan yang dihitung mundur. Inilah yang membuat rapel seringkali menjadi jumlah yang cukup besar. Pemerintah ingin memastikan perhitungan dilakukan secara maksimal dan telah menyiapkan mekanisme koreksi apabila ditemukan perbedaan nominal. Tidak boleh ada pensiunan yang dirugikan. Purbaya juga menegaskan bahwa rapel bukan satu-satunya fokus kebijakan APBN 2025. Pemerintah sedang mengarahkan kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan, termasuk pensiunan. Beberapa program tambahan masih dalam tahap pertimbangan. Meski belum diumumkan secara resmi, nada optimistis dalam pernyataan Purbaya memberi sinyal bahwa kemungkinan dukungan tambahan masih terbuka. Dalam pembahasan teknis, Purbaya menjelaskan bahwa Taspen telah menyiapkan sistem berbasis pemutakhiran data, tujuannya agar proses pencairan tidak terhambat oleh data yang tidak valid. Ini mencakup data rekening, status pensiun, serta kategori golongan. Jika selama ini ada kasus keterlambatan akibat data yang belum diperbarui, maka untuk tahun 2025 hal tersebut diharapkan tidak terulang. Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada penerima manfaat yang datanya perlu diperbaiki. Karena itu, sebelum pencairan dilakukan, para pensiunan diimbau memastikan bahwa seluruh informasi mereka sudah benar dan terbaru. Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan jadwal akibat dinamika ekonomi global, Purbaya menegaskan bahwa untuk rapel pensiun dan kenaikan gaji 2025, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Meski ada tekanan ekonomi tertentu, komitmen pemerintah tetap kuat. Ini menjadi kabar baik bagi para pensiunan karena berarti kepastian benar-benar dijaga. Secara keseluruhan, pengumuman ini memberikan gambaran besar bahwa pencairan rapel bukan lagi sekadar rencana, tetapi sudah berada di depan mata. Meski tanggal teknis untuk setiap golongan belum diumumkan secara rinci, sinyal yang diberikan sangat jelas. Para pensiunan perlu bersiap dalam beberapa minggu ke depan,
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hoaks atau informasi palsu yang beredar, terutama dari oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan cara ilegal. Pensiunan diminta hanya mengikuti pembaruan resmi dari Taspen, Kementerian Keuangan, atau kanal berita yang telah diverifikasi. Dampak dari pencairan rapel ini sangat besar bagi ekonomi rumah tangga pensiunan. Banyak keluarga yang menggantungkan kebutuhan harian pada uang pensiun yang jumlahnya terbatas. Dengan adanya rapel, akan ada ruang finansial tambahan yang bisa digunakan untuk biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau membantu kebutuhan anak dan cucu. Bagi pensiunan yang tinggal sendiri, rapel bisa menjadi penyangga keuangan penting untuk menghadapi bulan-bulan ke depan. Meski nominal rapel berbeda-beda, prinsipnya seluruh pensiunan berhak menerima pembayaran sesuai masa berlaku kenaikan yang dihitung mundur. Inilah yang membuat rapel seringkali menjadi jumlah yang cukup besar. Pemerintah ingin memastikan perhitungan dilakukan secara maksimal dan telah menyiapkan mekanisme koreksi apabila ditemukan perbedaan nominal. Tidak boleh ada pensiunan yang dirugikan. Purbaya juga menegaskan bahwa rapel bukan satu-satunya fokus kebijakan APBN 2025. Pemerintah sedang mengarahkan kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan, termasuk pensiunan. Beberapa program tambahan masih dalam tahap pertimbangan. Meski belum diumumkan secara resmi, nada optimistis dalam pernyataan Purbaya memberi sinyal bahwa kemungkinan dukungan tambahan masih terbuka. Dalam perspektif yang lebih luas, pencairan rapel ini juga diprediksi akan memberikan dampak ekonomi yang positif. Ketika jutaan pensiunan menerima tambahan dana dalam waktu relatif bersamaan, daya beli masyarakat akan meningkat. Hal ini dapat membantu menggerakkan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah di mana pensiunan menjadi salah satu pilar ekonomi keluarga. Pemerintah melihat ini sebagai efek domino yang positif, di mana pemenuhan hak pensiunan juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, Purbaya kembali menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan untuk mendorong konsumsi semata, melainkan memastikan kesejahteraan dan rasa aman bagi para pensiunan. Negara hadir untuk memastikan bahwa setelah puluhan tahun mengabdi, para pensiunan tidak dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Kabar seolah-olah pemerintah tidak lagi memiliki anggaran. Namun kali ini Purbaya menyampaikan pernyataan yang sifatnya langsung, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan hampir seluruh proses penganggaran terkait pembayaran rapel pensiun 2025. Artinya, dana tersebut sudah disiapkan dan dialokasikan dalam pos APBN. Tinggal menunggu tahap distribusi sesuai jadwal yang saat ini sedang dirapikan bersama Taspen, PT Asabri, dan Kementerian Keuangan. Ini jelas bukan kabar kecil. Banyak pihak sebelumnya mengira proses ini masih jauh dari kata final. Namun kenyataannya, berdasarkan pemaparan Purbaya, pemerintah justru mempercepat timeline. Salah satu alasannya adalah mempertimbangkan kondisi ekonomi rumah tangga pensiunan yang dalam beberapa bulan terakhir cukup tertekan. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari membuat pemerintah menilai bahwa kepastian pembayaran rapel tidak boleh ditunda. Bahkan dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada keterlambatan sedikit pun, karena pembayaran ini menyangkut hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara. Rapel bukan bantuan, bukan hibah, melainkan hak yang wajib dibayarkan. Karena itu, mekanisme pencairan disusun sedemikian rupa agar berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Rapel akan diberikan berdasarkan skema prioritas. Skema ini dibuat bukan untuk membeda-bedakan, melainkan agar pembayaran tidak menumpuk dalam satu waktu dan menyebabkan sistem terganggu. Kelompok pensiunan tertentu, khususnya mereka yang menerima nominal kecil atau berada dalam kategori rentan, akan masuk antrean awal. Sementara pensiunan dengan golongan lebih tinggi tetap menerima haknya, tetapi pencairannya dilakukan secara bertahap. Inilah yang menjawab pertanyaan banyak orang mengapa ada sebagian pensiunan yang menerima lebih dulu, sementara dalam pembahasan teknis, Purbaya menjelaskan bahwa Taspen telah menyiapkan sistem berbasis pemutakhiran data. Tujuannya agar proses pencairan tidak terhambat oleh data yang tidak valid. Ini mencakup data rekening, status pensiun, serta kategori golongan. Jika selama ini ada kasus keterlambatan akibat data yang belum diperbarui, maka untuk tahun 2025 hal tersebut diharapkan tidak terulang.
Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada penerima manfaat yang datanya perlu diperbaiki. Karena itu, sebelum pencairan dilakukan, para pensiunan diimbau memastikan bahwa seluruh informasi mereka sudah benar dan terbaru. Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan jadwal akibat dinamika ekonomi global, Purbaya menegaskan bahwa untuk rapel pensiun dan kenaikan gaji 2025, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Meski ada tekanan, Purbaya juga menyinggung soal kenaikan gaji pensiunan 2025. Ia menyampaikan bahwa kenaikan tersebut sudah disetujui pada tahap perencanaan. Pemerintah tinggal mengumumkan angka finalnya. Sebelumnya, banyak analis memperkirakan kenaikan ini tidak akan signifikan. Namun pernyataan Purbaya memberikan sinyal berbeda. Pemerintah ingin memberikan ruang yang lebih besar agar daya beli pensiunan tetap terjaga, terutama di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di luar perkiraan awal. Dalam pembahasan teknis, Purbaya menjelaskan bahwa Taspen telah menyiapkan sistem berbasis pemutakhiran data. Tujuannya agar proses pencairan tidak terhambat oleh data yang tidak valid. Ini mencakup data rekening, status pensiun, serta kategori golongan. Jika selama ini ada kasus keterlambatan akibat data yang belum diperbarui, maka untuk tahun 2025 hal tersebut diharapkan tidak terulang. Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada penerima manfaat yang datanya perlu diperbaiki. Karena itu, sebelum pencairan dilakukan, para pensiunan diimbau memastikan bahwa seluruh informasi mereka sudah benar dan terbaru. Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan jadwal akibat dinamika ekonomi global, Purbaya menegaskan bahwa untuk rapel pensiun dan kenaikan gaji 2025, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi penundaan. Meski ada tekanan, menyadari bahwa tidak sedikit pensiunan yang masih menjadi sandaran ekonomi bagi An Purbaya juga menyinggung peran keluarga dalam mendukung pensiunan. Ia, ak, dan cucu. Dalam konteks ini, rapel memang seringkali langsung dialokasikan untuk membantu kebutuhan keluarga. Hal ini dipahami oleh pemerintah sebagai realitas sosial yang tidak bisa dihindari. Namun kembali ditekankan bahwa kesejahteraan pensiunan tetap harus menjadi prioritas utama, karena merekalah pemilik hak tersebut. Menariknya, dalam sesi tanya-jawab, salah satu wartawan sempat menanyakan kemungkinan adanya penyesuaian lanjutan apabila inflasi di tahun 2025 kembali melonjak. Menanggapi hal ini, Purbaya tidak memberikan janji spesifik, namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi ekonomi secara berkala. Artinya, kebijakan terkait pensiunan tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional dan global. Ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap dinamika yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan pensiunan. Ia juga menekankan bahwa kebijakan APBN 2025 dirancang dengan prinsip kehati-hatian namun tetap berpihak. Dalam kondisi fiskal yang menantang, pemerintah harus menyeimbangkan banyak kepentingan. Namun untuk urusan pensiunan ada garis tegas yang tidak ingin dilanggar, yaitu pemenuhan hak tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa posisi pensiunan dalam struktur kebijakan negara bukanlah posisi pinggiran, melainkan bagian penting yang mendapat perhatian serius. Seiring dengan itu, Taspen dan PT Asabri juga telah diminta untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Kedepan, bukan hanya pengumuman umum yang disampaikan, tetapi juga informasi yang lebih personal dan spesifik. Misalnya, estimasi waktu pencairan berdasarkan golongan, notifikasi status proses, hingga konfirmasi setelah dana masuk ke rekening. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan dan kebingungan yang selama ini sering terjadi di kalangan pensiunan. Menjelang akhir konferensi, Purbaya menutup dengan pernyataan yang cukup menyentuh. Ia mengatakan bahwa keberhasilan negara tidak hanya diukur dari pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan mereka yang telah mengabdikan hidupnya. Dalam konteks ini, pensiunan adalah cermin dari komitmen negara terhadap keadilan dan penghargaan atas pengabdian. Dengan semua penjelasan tersebut, maka satu hal menjadi semakin jelas. Rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 bukanlah sekadar angka di atas kertas. Ia adalah bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap jasa para pensiunan. Prosesnya mungkin teknis dan bertahap, namun arahnya sudah jelas dan komitmennya sudah ditegaskan di tingkat tertinggi. Bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menunggu, pesan utamanya adalah tetap bersabar namun waspada.
Pastikan semua persyaratan administratif terpenuhi, ikuti informasi resmi, dan persiapkan rencana penggunaan dana dengan bijak. Waktu pencairan memang tinggal menunggu tahap akhir, dan ketika saat itu tiba, diharapkan dana tersebut benar-benar membawa manfaat dan ketenangan. Akhirnya, kita semua berharap agar proses ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pemerintah telah menyampaikan komitmennya, lembaga penyalur telah menyiapkan sistemnya, dan para pensiunan tinggal memastikan kesiapan di sisi masing-masing. Dengan kerja sama semua pihak, rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025 dapat menjadi momentum positif yang memberi harapan dan kepastian. Demikian pembahasan lengkap kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan kejelasan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk terus mengikuti pembaruan resmi, karena setiap perkembangan penting akan segera disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.